Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Di Kalirejo pagi datang biasa saja. Arga Prasetyo berjalan di Pematang dengan baju kerja lusuh. Di Pejagoan, Niken tinggal di rumah besar milik orang tuanya. Arga menaruh suka yang sederhana, namun senyum Niken berubah jadi beban saat Pak Hadikusumo menutup pintu. Sejak itu, nada bicara orang di sekitar ikut berubah, seolah suka yang jujur layak dipermasalahkan. Arga menahan napas setiap kali nama Niken disebut, karena setiap sebutan selalu diiringi cemooh halus. Sejak hari itu Arga kehilangan kerja harian. Pemilik lahan mengelak dan pura-pura lupa janji. Di warung dekat balai desa, omongan makin ramai. Ada yang bilang Arga terlalu berani. Ada yang menasihati agar ia tidak berharap pada keluarga juragan. Cari kerja lain saja, ujar seorang bapak. Jangan kesana-sana. Arga menahan diri, menunggu celah yang tidak datang. Di rumah, Pak Bima batuknya berat, Bu Nurma memeriksa kotak beras yang menipis. Arga menghitung hari sambil menahan rasa panas di dada yang tak punya tempat keluar. Siang itu pasar ramai. Arga membantu Bu Nurma menata sayur yang tidak banyak. Niken lewat bersama pembantu. Ia menoleh sebentar, wajahnya ragu, lalu memberi senyum kecil. Arga melihat kilau kulit leher Niken yang bersih, lalu menunduk malu. Dua pedagang di belakang tertawa sambil melirik. Lewat saja, Mas, kata salah satunya ketus. Saya cuma bantu ibu, jawab Arga pendek. Arga mengangkat keranjang, menahan pandang. Arga menarik napas dalam dan menegakkan punggung. Ia berusaha tenang, meski telapak tangannya basah. Ia tahu senyum singkat itu cukup untuk mengundang lidah orang ramai hingga sore. Sore, kabar miring melebar. Ada yang menuduh Arga sengaja menunggu di pasar. Ada yang bilang Niken sekadar kasihan. Malamnya Arga duduk di depan rumah. Pak Bima menarik napas pendek. Sudahlah, Ga. Jangan dekat-dekat mereka, katanya pelan. Bu Nurma menatap keduanya. Besok ibu coba pinjam dulu, ucapnya lirih. Arga menunduk. Aku bisa cari kerja di desa sebelah. Ia menatap langit yang redup dan mengukur sisa tenaga. Di dalam dada ada panas yang tidak bisa dijelaskan, seperti amarah yang ditahan terlalu lama. Beberapa hari berikutnya Arga menawar tenaga di ladang lain. Jawabannya serupa. Bukan karena ia malas, tetapi seperti ada perintah yang tidak terdengar. Di Pematang ia merasa langkahnya diikuti. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya air parit yang mengalir dan daun pisang yang saling bersentuh. Siapa? Tanya Arga pelan. Tidak ada jawaban. Jangan main-main, gumam Arga, menahan takut. Kulitnya merinding. Ia melangkah lebih cepat, menahan dorongan untuk menoleh lagi. Malam tiba. Di ruang depan, Arga dan orang tuanya makan seadanya. Nasi tipis, sayur bening, sambal yang tinggal sedikit. Di sela diam, Bu Nurma bertanya hati-hati. Kamu masih suka sama Niken? Arga menatap piringnya. Aku cuma kagum, Bu. Pak Bima menaruh sendok. Kagum bisa celaka kalau salah tempat. Arga mengangguk kecil. Ia paham perbedaan itu nyata, namun sensasi hangat dari tatapan Niken di pasar masih menempel di kulit, membuat tengkuknya kaku. Menjelang larut Arga mandi di sumur samping. Air terasa lebih dingin dari biasa. Saat ia mengangkat wajah, di ujung pagar terlihat selendang tipis tersangkut. Arga mendekat pelan. Selendang itu wangi samar. Ketika ia pegang, kain bergerak seperti ditarik dari sisi lain pagar. Siapa di sana? Suaranya menegang. Kain itu jatuh ke tanah. Arga membawa kain masuk. Bu, ada yang menjatuhkan selendang, katanya. Bu Nurma menatap singkat. Jangan dibawa tidur, Ga, katanya. Taruh di kursi. Besok kita tanya tetangga.
Arga berbaring, namun langkah halus seperti datang lagi di luar. Lalu terdengar ketukan tipis di jendela, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ia memeriksa sisi ranjang, memastikan pintu terkunci. Keringat dingin muncul di pelipis meski udara malam tidak panas. Arga bangkit. Ia menahan napas dan meraih gagang pintu. "Ga, jangan buka," suara Pak Bima parau dari ruang depan. "Biar bapak yang lihat." Dari celah jendela terlihat bayangan tipis seperti rambut panjang menempel di kaca. Ketukan berhenti, berganti gesekan pelan seperti kuku di kayu. "Pergi," bisik Arga. Arga menelan ludah dan mengatur napas. Ia menunggu sampai bunyi itu mereda, tetapi hening yang datang justru menambah sesak. Pagi berikutnya Arga ke pasar kecil. Pak Hadikusumo berdiri di sana. "Kau masih berani berkeliaran?" nadanya datar. Arga menahan tatap. "Saya belanja untuk rumah," jawabnya. "Belanja seperlunya, lalu pulang," potongnya. "Jangan cari muka," balasnya. Arga memegang kantong kain belanja yang kosong dan menatap tanah pasar yang penuh bekas roda. 2 lelaki di sebelahnya tertawa pendek. Arga menahan emosi. "Saya minta maaf kalau salah," katanya datar. "Saya tidak ganggu siapapun." Pak Hadikusumo maju setapak. "Jangan dekati anakku lagi, atau keluargamu susah." Kata itu menancap, membuat bibir Arga keluh. Malam berikutnya ketukan datang lagi. Lebih pelan, lebih sabar, seolah menunggu Arga menyerah. Di luar, langkah bersisir tanah terdengar mendekat dan menjauh tanpa pola. Arga duduk di lantai, punggung menyandar dinding, mata ke jendela. "Kau ingin apa?" tanyanya pelan. Hening. Dari arah teras papan berderit sekali. Pintu diam, tetapi udara di dalam rumah menekan. Ia ingin bicara pada Pak Bima, tetapi menahan diri karena suara batuk ayahnya makin sering. Malam terasa lebih lama daripada biasanya, dan dada Arga terasa berat tanpa tahu harus dikeluarkan kemana. Hening tadi malam masih menempel saat Arga duduk di bak belakang truk menuju Surabaya. Mata lelah mengingat ketukan jendela dan batuk Pak Bima yang putus-putus. Dompetnya tipis, perut kosong, tubuh goyah. Di pelabuhan Tanjung Perak ia menukar sisa uang untuk tiket menuju Trisakti Banjarmasin. Malam di Gelada membuatnya menggigil. "Jangan ikut aku," gumam Arga, menatap air yang gelap. Ia memejamkan mata, namun rasa diawasi tidak pergi, seolah ada tatap yang menunggu ia lengah. Setiba di Banjarmasin Arga mencari tumpangan ke Martapura. Jalan basah dan udara lembab menekan dada. Ia limbung ketika seorang lelaki paruh baya menyapa. "Kau dari Jawa?" ujar lelaki itu. "Aku Haji Nurohman. Mukamu pucat. Ayo ikut dulu." Arga ragu lalu mengangguk. Di rumah lebar bernapas kayu, seorang perempuan berhijab menatap cemas. "Saya Haja Aisyah," katanya. "Kamu lapar?" Arga mengangguk. "Terima kasih." Hangat makanan membuatnya sadar betapa kosong tubuhnya. Rumah itu rapi, namun sunyi yang tidak wajar menempel di tiap sudut. Arga makan pelan, tangan gemetar. Dari tangga terdengar geser kursi di lantai atas. Hajah Aisyah menoleh singkat lalu menurunkan pandang, seolah tidak perlu membahas. "Istirahat dulu," ujarnya. "Nanti bicara kerja." Arga diantar ke kamar kecil dekat kebun. Saat melewati koridor, sebuah pintu bergerak sedikit lalu diam. "Angin," bisik Arga, padahal jendela tertutup rapat. Malam itu ia tidur miring, jemari menempel pada gagang pintu. Pagi hari Haji Nurohman mengajaknya ke halaman. "Kalau kau mau, rawat kebun, bersihkan halaman, gaji cukup makan. Ini rumah keluarga. Hormati aturan." Arga mengangguk. "Saya siap." Haji menatapnya serius. "Selepas Isya jangan keliling. Lampu padam sebelum tengah malam. Kalau dengar kursi bergerak di atas, abaikan." Arga menelan ludah. "Ada orang di atas, Pak?" "Tidak," jawab Haji datar. "Ada barang." "Biarkan." Jawaban itu singkat namun dingin. Kulit Arga merinding tanpa sebab. Menjelang siang Arga bertemu seorang gadis yang membawa baki teh. Wajahnya bersih, mata tenang dan waspada.
Gadis itu menyodorkan secari kertas. Tulisan rapi di sana menyebut namanya Salsabila. Ia tidak bisa bicara. Arga memandang beberapa detik. Leher Salsabila bergerak halus saat menelan, dan jemarinya memegang cangkir dekat punggung tangan Arga. "Terima kasih," ucap Arga. Salsabila mengangguk, bibirnya membentuk garis malu. Arga mundur selangkah, sadar pandangan mereka saling menahan lebih lama dari wajar. Arga mulai bekerja. Cangkul masuk tanah, rumput dicabut, pot dicuci. Setiap kali ia membungkuk, ia merasa dilihat dari jendela lantai 2. Saat tegak, tirai kembali jatuh. "Kalau butuh apa-apa panggil," kata Hajah Aisyah. "Iya Bu," jawab Arga. Sore hari Salsabila muncul lagi. Ia menulis, "Apakah kamu betah?" Arga membalas, "Aku berterima kasih." Ia mengembalikan kertas, jemari mereka bersentuh singkat. Dada Arga berdebar. Salsabila menahan napas, pipinya hangat. Keduanya menunduk, namun tidak segera berpisah. Malam pertama Arga patuh pada aturan. Lampu dimatikan sebelum tengah malam. Saat memejam, kursi di atas bergeser perlahan. Abaikan, ia mengulang perintah Haji. Pintu belakang berdecit. Arga duduk di ranjang. "Siapa?" panggilnya pelan. Tidak ada jawab. Ia mengambil senter kecil. Pintu sudah tertutup lagi. Dari luar, langkah pelan memutari rumah, berhenti di dekat jendela kamarnya, lalu menjauh dengan ritme yang tidak biasa. Arga mematung sampai keringatnya mengering. Esoknya ia bekerja lebih giat, ingin lelah total. Salsabila datang membawa air dan roti. Ia menulis, "Tadi malam kamu takut." Arga membalas, "Hanya kaget." Jari Salsabila menelusuri huruf jawaban dengan pelan. Arga menahan diri untuk tidak menarik tangannya. "Di sini aman," kata Haji tiba-tiba di belakang mereka. "Asal ikut aturan." Arga mengangguk. "Saya akan patuh." Haji memerhatikan jeda yang terlalu lama di antara Arga dan Salsabila, namun tidak berkomentar. Menjelang petang Arga duduk di tangga belakang. Ia merindukan suara Bu Nurma dan batuk pelan Pak Bima. "Kalian baik-baik," gumamnya. Ia ragu menghubungi rumah karena takut kabar buruk. Angin sore membawa bunyi jauh yang sulit diartikan. Dari lantai 2 tirai bergeser lagi. Salsabila berdiri di ambang koridor, menatap Arga lama. Ia mengangkat tangan kecilnya, memberi isyarat agar Arga masuk. Arga berdiri, melangkah pelan, dan menahan napas ketika mendarat di anak tangga pertama, karena dari atas datang bunyi geser kursi yang panjang dan berat. Arga menahan diri dan berdiri tanpa suara di tangga bawah. Geser kursi di atas masih menempel di telinga saat Arga berdiri di anak tangga terbawah. Salsabila mematung di koridor, jemari menekan pagar tangga, matanya gelisah. Arga mengangguk, meminta tenang tanpa kata. Ketika bunyi mereda, ia mundur pelan agar jarak mereka aman. Salsabila menuruni 2 anak tangga, napasnya cepat, jarak mereka tinggal sejengkal. Hangat kulit terasa saat pundak hampir bersentuh. "Kau baik?" tanya Arga pelan. Salsabila mengangguk lalu mengangkat kertas kecil bertulisan singkat bahwa ia mendengar geser kursi sejak maghrib. "Aku jaga bawah, kau masuk kamar," ujar Arga. Ia menunggu sampai Salsabila kembali menutup pintu, lalu duduk lama di tangga bawah sambil menahan degupnya. Pagi berikutnya pekerjaan terasa lebih ringan karena Salsabila sering muncul membawa air. Saat ia menaruh gelas di meja pot, punggung tangan mereka bersentuh singkat. Arga menahan diri, namun degupnya naik. Salsabila menunduk, pipinya memerah halus. "Terima kasih," ucap Arga, mencoba terdengar biasa. Ia menyusun daun kering ke dalam karung, berusaha fokus, tetapi tatatan dari tepi jendela membuatnya goyah. Di pagar samping 2 pekerja harian melirik. "Cepat akrab ya," ujar seorang. "Jangan lupa tempatmu." Arga menghela napas. "Saya kerja sesuai perintah," balasnya. Tawa pendek mengikuti langkahnya sampai ke sudut kebun dan tinggal rasa panas yang sulit padam. Menjelang senja Arga membantu Salsabila menyiram bunga. Lorong sempit memaksa mereka berdiri sangat dekat, bahu sering bersentuh tipis. "Maaf," bisik Arga. Salsabila menggeleng dan menulis tidak apa pada kertas kecil.
Ia mengangkat teko, air menetes sepanjang ubin, meninggalkan licin yang tidak terlihat. Arga memegang siku Salsabila, menahan agar tidak terpeleset. Pelan, katanya lembut. Salsabila menatap leher Arga sesaat, lalu memalingkan wajah dengan gerak cepat. Di jendela atas bayangan perempuan melintas. Tirai berkibar singkat lalu jatuh lagi. "Kau lihat?" tanya Arga. Salsabila mengangguk, bibirnya mengerut menahan takut, lalu menulis bahwa bayangan itu sering muncul setelah asar. Esoknya Haji Nurrohman memanggil ke ruang depan. "Kau bekerja baik," katanya. "Aku berniat merenovasi rumah orang tuamu di Kebumen agar mereka nyaman." Arga menelan ludah. "Terima kasih Pak, saya takut itu menyinggung warga di sana." Haji mengangguk pelan. "Pikirkan dulu." Hajah Aisyah datang membawa teh. Salsabila senang ada teman kerja yang sopan, ucapnya. Arga menatap meja. "Saya tidak ingin merepotkan." Haji mencondongkan badan. "Jangan merasa menumpang. Yang penting jaga batas." Arga mengangguk dan menatap jam dinding, mencoba menata hati yang masih gamang antara syukur dan cemas. Sore itu dua pekerja menatap sinis saat Arga melewati gudang. "Nona itu bukan untukmu," kata seorang. "Jaga jarak." Arga menahan emosi. "Saya tahu diri." Ia pergi lebih cepat, namun tawa pendek mereka masih mengekor. Di halaman belakang Salsabila menunggu dengan keranjang kecil berisi kain lap. Ia menulis, "Kamu terlihat marah." Arga menghela napas. "Tidak apa." Salsabila menyentuh pergelangan tangannya sebentar lalu menarik tangannya kembali. "Aku bisa, jangan khawatir," kata Arga, tetapi suara di kepalanya belum reda. Dari jendela atas terdengar geser kursi lagi, pelan namun jelas. Salsabila menegam, menatap ke atas, lalu bersembunyi di balik Arga seperti mencari lindung tanpa berani mengakuinya. Malam menjelang, suara langkah ringan turun dari lantai atas dan berhenti di depan kamar Arga. Pegangan pintu bergetar 2 kali lalu diam. "Siapa?" tanya Arga. Hening menjawab. Keringat dingin merayap di punggung. Ia mendekat dan menempelkan telinga pada kayu. Dari dalam kamar tidak ada apa-apa. Dari koridor terdengar napas sangat pelan. "Salsabila," bisik Arga. Tidak ada jawaban. Bayangan kecil muncul di bawah celah pintu lalu menghilang. Arga membuka perlahan, lorong kosong. Ketika ia berbalik, Salsabila berdiri jauh di koridor, wajahnya pucat, kedua tangan menahan dinding. Arga ingin bertanya, namun kata-kata tidak keluar. Mereka saling menatap lama, lalu sama-sama mundur ke kamar masing-masing dengan dada yang berat. Arga berbaring tanpa memejam, menunggu bunyi berikutnya yang mungkin datang atau tidak. Kursi disusun sederhana, kain putih menggantung seadanya, wajah Salsabila teduh di samping Arga. Tangan mereka saling mencari dan saling menenangkan. "Kau yakin?" bisik Arga, menatap mata istrinya. Salsabila mengangguk dan menggenggam lebih erat. Haji Nurrohman memimpin dengan singkat, Hajah Aisyah tersenyum lega, beberapa tetangga menyaksikan tanpa banyak suara. Seusai akad, Arga menempelkan kening ke tangan Salsabila, ciuman tipis di punggung tangan membuat napas istrinya terseret pelan. "Mulai hari ini aku jaga kamu," ucap Arga. Salsabila merespons dengan senyuman malu, ujung jarinya menyapu lengan Arga saat mereka berjalan melewati lorong yang sempit. Malamnya mereka duduk berdua di teras, bahu bersentuh, dada sama-sama naik turun. "Istirahatlah," kata Arga pelan. Salsabila bersandar sebentar di bahu suaminya lalu masuk kamar dengan langkah yang rapi. Beberapa minggu setelah itu Salsabila hamil, gerak tipis di perutnya membuat Arga bekerja lebih giat. Siang ia di kebun, sore ia membersihkan lantai, malam ia memeriksa pagar belakang. "Jangan terlalu lelah," tulis Salsabila di kertas kecil. "Aku kuat," balas Arga sambil menyentuh perut istrinya dengan telapak hangat. Nafas Salsabila berubah pelan, pipinya merona, ia mencium singkat kening Arga sebelum berjalan lagi. Meski rumah terasa lebih ramai, sunyi yang lama masih datang di waktu yang sama. Kursi di atas kadang bergeser, tetapi Arga memilih tidak menoleh. Di sela kerja ia memikirkan Kalirejo. "Kita harus pulang memberi kabar," bisiknya. Salsabila mengangguk. "Kapan?"
Tanya Arga. Salsabila menyentuh perutnya dan menulis nanti setelah cukup kuat. Arga menimbang, rindu pada Pak Bima dan Bu Nurma mulai menusuk, tetapi ia menunda agar Salsabila tidak kecapean. Di Kalirejo rumah Pak Bima dan Bu Nurma terlihat rapi, hasil tangan tukang yang dikirim Haji Nurrohman. Namun gosip lama masih bersisa. Di pasar, Niken muncul sekilas, menatap Arga dengan mata yang sulit ditebak. "Selamat," ucap Niken pelan. Arga menunduk sopan. "Terima kasih." Niken berdiri terlalu dekat, wangi tubuhnya menempel ringan di baju Arga, membuat leher Arga tegang. Salsabila memegang lengan suaminya, menatap Niken tanpa senyum. "Kami pulang sebentar memberi kabar," ujar Arga menahan situasi. Niken mengangguk, lalu melangkah pergi. Di belakang mereka dua penjual menatap dan berbisik. "Masih belum kapok," celetuk satu suara. Arga menarik napas dalam, menuntun Salsabila menjauh agar tidak terbakar, kata orang. "Tidak usah didengar," kata Arga pelan. Salsabila mengangguk, jemarinya menyusup ke jemari Arga sebagai jawaban. Siang yang lain Pak Hadi Kusumo menghadang di depan warung kopi. Wajahnya tenang, namun kata-katanya kaku. "Aku bisa tutup semua aib kalau kau mau menikahi Niken," ucapnya pendek. Arga menegam. "Saya sudah suami," jawabnya. Salsabila mengeraskan dagu, ibu jari menyapu halus pergelangan tangan Arga agar suaminya tetap tenang. "Jangan mencari masalah," lanjut Pak Hadi Kusumo. "Kau tahu konsekuensinya." Arga menatap lurus, rahang mengeras. "Jangan bawa istri saya," ucapnya. Dari dalam warung beberapa orang mengintip, menunggu jawaban. "Pikirkan," kata Pak Hadi Kusumo lagi. "Anakmu nanti butuh nama." Arga meraih pinggam Salsabila dan menariknya menjauh. "Nama anakku tidak butuh restu orang lain," katanya datar. Salsabila menahan air mata karena kesal. Di jalan kecil menuju rumah, Salsabila memeluk lengan Arga lebih erat, tubuhnya merapat, dadanya beradu pelan. "Aku ada," bisik Arga, berusaha menutup celah yang ditinggalkan kata-kata kasar barusan. Malam berikutnya Bu Nurma mengeluh pusing. Perutnya terasa aneh, muncul luka kecil menghitam tanpa darah, bulat dan dingin saat disentuh. "Apa ini?" suara Pak Bima bergetar. Arga memanggil bidan desa, obat diberikan, namun tidak banyak membantu. "Besok kita ke puskesmas," kata Arga. "Jangan panik." Bu Nurma menolak tidur. "Sakitnya pindah-pindah," katanya lirih. Salsabila duduk di sisi ranjang, memegang tangan mertua, perutnya ikut mengeras karena tegang. "Ibu istirahat," tulis Salsabila. Bu Nurma menatap Salsabila, memaksa senyum. Di luar kamar suara langkah menyeret terdengar dari lorong, lalu hilang saat pintu dibuka. Arga menatap kosong ke dinding, menimbang segala cara untuk menenangkan rumah yang mulai panas. Dalam beberapa hari keadaan tidak membaik. Arga terombang-ambing antara merawat ibu, bekerja mencari biaya, menenangkan Salsabila yang mulai sering mual, dan menjaga jarak dari godaan masa lalu. "Kau baik-baik?" tanya Arga pada Salsabila. "Aku kuat," tulis Salsabila, walau sorot matanya tidak setenang kemarin. Pak Bima duduk di kursi depan, tangannya bergetar halus. "Jangan pulang malam," pesannya. Arga mengangguk. "Aku jaga." Di sudut rumah suara kursi menyeret muncul lagi, memanjang dan lambat. Salsabila menatap ke atas dengan wajah pucat. Arga berdiri di ambang pintu kamar Bu Nurma, menunggu bunyi itu mereda, namun napasnya sendiri justru tidak bisa turun. Malam menahan mereka dalam ruang yang sempit, sedangkan rasa takut di dada Arga tumbuh tanpa suara dan tidak tahu harus dibuang kemana. Malam yang menahan napas dari hari sebelumnya belum surut saat Arga tiba di tepi sungai Lukulo. Permukaan tampak tenang, namun tengkuknya kaku seperti ada tatap menempel. Niken keluar dari balik semak, gaun sederhana mengikuti garis tubuh, wangi tipis menyusul langkahnya. "Aku harus bicara," katanya pelan. Arga menegakkan bahu. "Cepat." Niken berdiri terlalu dekat, ujung jarinya menyentuh lengan Arga sekejap. "Aku mengandung anakmu dari masa itu." Arga menggeleng. "Tidak mungkin. Kita tidak pernah seperti itu." Niken menahan senyum tipis. "Kau lupa,
atau memilih tidak ingat? Arga menggeser langkah, menjaga jarak yang kembali dipangkas oleh Niken. Niken mencondongkan tubuh, napasnya hangat di sisi leher Arga. Kalau kau kembali padaku, semua akan tenang. Arga menatap lurus. Aku sudah suami. Hentikan. Niken mengepal lalu melepas. Kalau begitu jangan salahkan aku bila ada yang tidak baik. Kata itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat telapak tangan Arga dingin. Kau mengancam, ucap Arga pendek. Sebut saja peringatan. Niken mundur perlahan, namun tatapan matanya tidak pergi dari wajah Arga. Ia berbalik menuju jalan kecil, lalu menoleh sekali. Kau akan ingat ucapanku. Arga berdiri kaku sampai suara langkah memudar. Dadanya naik turun tidak teratur, kulitnya terasa dingin, dan pikirannya berantakan. Dari kejauhan Salsabila berdiri di balik pepohonan. Ia melihat jarak yang terlalu dekat, gerak yang seperti bisik, dan tangan Niken yang sempat mengusap lengan Arga. Salsabila menelan getir, wajahnya datar, lalu berbalik tanpa menunggu akhir. Arga sadar terlambat, suara tercekat ketika hendak memanggil. Ia ingin mengejar, tetapi kakinya berat, seolah tanah menahan. Saat menoleh lagi, Niken sudah hilang di balik pondok. Arga mengusap wajah. Kenapa harus muncul sekarang, gumamnya. Dalam perjalanan pulang langkah samar seperti mengikuti. Ia menoleh beberapa kali dan tidak melihat siapapun. Namun rasa di punggung lehernya tidak pergi, seakan ada jarak pendek yang terus menempel. Langkah itu berhenti ketika Arga memasuki halaman kecil rumah. Malam turun cepat, udara berat. Pintu dapur terdorong pelan lalu menutup sendiri. Arga menahan daun pintu dengan bahu, sementara dari balik kaca ada bayang tinggi yang diam seperti menunggu. Jangan buka, suara Pak Bima terengah dari ruang depan. Salsabila memegangi perut, wajahnya pucat. Sakit, bisiknya serak. Arga menarik Salsabila ke kamar dan membaringkannya. Tahan sebentar, aku panggil dukun, ucapnya. Ia mengirim kabar lewat tetangga. Pak Bima duduk sambil memegangi dada, napasnya pendek. Jaga pintu, Ga. Arga berdiri di ambang, satu tangan pada gagang pintu, satu lagi pada dada yang tidak juga stabil. Dari sisi jendela terdengar dengus pelan, seperti hembus yang sengaja mendekat. Salsabila menutup mata, kedua tangan menekan perut. Aku takut, ia berbisik. Arga menunduk, menyentuh kening istrinya, memberi hangat singkat. Aku di sini. Salsabila mencari telapak Arga dan menggenggamnya. Sentuhan itu membuat dada Arga bergetar, namun ia menahan napas agar tetap kuat. Ujung jari Salsabila bergerak pelan di punggung tangan Arga, seolah meminta ketenangan yang tidak bisa diucapkan. Di luar, daun pintu bergeser tipis lalu kembali diam. Sampai kapan kau di situ? Tanya Arga pada gelap di balik kaca. Tidak ada jawaban, hanya jeda berat seperti menahan diri untuk tidak masuk. Kabar cepat menyebar, tetapi orang hanya berani menengok dari jauh. Niken menghilang dari kampung sejak sore. Dua ibu berdiri di ujung gang, berbisik tanpa mendekat. Dukun belum datang, ujar tetangga dari pagar. Arga mengangguk tanpa menoleh. Tolong cepatkan. Pak Bima menarik napas berat. Jangan tinggalkan pintu. Arga menatap lorong yang memanjang, sedangkan jendela di sampingnya kembali bergetar seperti ditatap dari luar. Salsabila merintih, peluh menetes di pelipisnya. Air di meja, kata Arga lembut. Ia menyuapkan seteguk, Salsabila menempelkan punggung tangan Arga ke pipinya, hangat yang tipis namun cukup untuk menahan gemetar. Suara berat mendekat dari ujung koridor. Pijakan menekan lantai satu persatu, tidak cepat, tidak lambat. Arga berdiri tegak, menahan agar lututnya tidak goyah. Kalau kau mau aku, jangan sentuh dia, ujarnya tegas ke arah jendela. Napas di balik kaca terdengar semakin jelas, lalu berhenti tepat di sisi jendela. Salsabila menggenggam tangan Arga lebih kuat hingga ujung jarinya memutih. Bersamaku, bisik Arga pendek. Ia menempelkan punggung pada pintu dan menatap kaca yang buram. Suara itu berhenti, tetapi hening yang datang bukan lega. Hening itu seperti tangan yang menekan dada mereka dari jauh. Arga menahan napas lebih lama,
dan malam seakan menutup rapat semua jawaban. Arga memuatkan kaki dan menarik napas panjang. "Kalau kau mau aku, jangan sentuh mereka," ucapnya pelan pada kaca yang buram. Dengus di luar tidak mundur. Salsabila menggeliat dengan wajah pucat, tangannya mencari telapak Arga. Ia menggenggam erat, lalu menahan rintih yang datang bergelombang. "Bertahan," bisik Arga pada istrinya, namun tatapnya tetap ke jendela yang seperti mengawasi. Di ruang depan Pak Bima menahan batuk, bibirnya komat kamit, sementara dari dapur suara angin menekan celah pintu seperti ada yang menahan dari luar. Arga menoleh ke meja, melihat pisau dapur yang tadi dipakai memotong kain. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. "Ambil aku," katanya lebih jelas. "Jangan sentuh istri dan anakku." Ujung besi menempel di perut. Salsabila menggeleng kuat, air matanya jatuh. Bibirnya membentuk kata jangan tanpa suara. Arga memeluknya singkat, mencium kening dengan panas yang tipis, lalu menatap jendela lagi. "Aku yang kau cari," ucapnya. Ketukan dari teras bergerak pelan. "Dukun beranak dalam perjalanan," teriak tetangga dari pagar. Pak Bima berdiri goyah di ambang kamar. "Jangan, Ga," suaranya serak. Arga mengencangkan genggaman pada gagang pisau, menahan takutnya sendiri, lalu mendorong besi itu menembus kulit perut sedalam yang ia berani. Rasa panas langsung naik, napasnya putus-putus, namun kaki tetap tegak. Salsabila menangis tanpa suara, mengusap wajah Arga dengan telapak yang bergetar. "Maaf," ucap Arga pendek, menahan pusing. Pak Bima duduk dengan nafas pendek, membaca doa pendek yang patah-patah. Di luar ketukan tetangga makin keras. "Buka, cepat," teriak seorang lelaki. Arga menahan pintu kamar dengan bahu sambil menekan luka dengan kain. Salsabila tiba-tiba menarik napas panjang. "Sakit," katanya parau. Air ketuban mengalir dan membuat lantai licin. Arga mendekatkan mulut ke telinga istrinya. "Lihat aku," katanya pelan. Salsabila menatapnya, mata berkaca, tangan meraih leher Arga dan menempelkan keningnya sebentar. Hangat kulit mereka saling menyentuh, getar tubuh Salsabila menular ke dada Arga, namun ia harus tetap berdiri menghadap jendela yang seperti tidak mau pergi. Dukun beranak datang bersama dua perempuan. Mereka menyingkirkan kursi, menata kain, dan meminta ruang. "Kau di sana saja," ucap dukun pada Arga. Ia mengangguk, menempel pada daun pintu, matanya pada wajah Salsabila yang memucat. "Ikuti napas," kata dukun. Salsabila menggenggam tangan Arga, menariknya lebih dekat sampai dada mereka hampir bersentuh. "Aku di sini," ujar Arga, menunduk mencium kening istrinya. Sentuhan itu membuat Salsabila tenang sekejap, lalu tubuhnya menegang lagi. "Tarik, hembus," kata dukun. Di sela hiruk, jendela bergetar 2 kali. "Jangan cari lagi," tegas Arga pada kaca. Dengus di luar mereda, tapi tidak hilang. Pak Bima berdiri di lorong, tangan menahan dinding, matanya merah karena lelah. "Fokus," bisiknya pada Arga. Waktu maju mundur ketika teriakan kecil pecah. Tangis bayi memotong udara, kuat dan bersih. "Lahir," ucap dukun tegas. "Laki-laki." Arga limbung. Darahnya menetes dari kain yang basah, namun ia tersenyum melihat tubuh kecil yang diangkat singkat lalu dibersihkan. "Genta Alfariski," bisik Arga. Salsabila menatap bayi itu dengan mata basah, bibirnya bergetar. "Anak kita," ia berkata lirih. Dukun menata ibu dan bayi, tetangga mengangkut air, Pak Bima merapat ke dinding sambil menepuk dada agar napasnya teratur. Arga duduk pelan di lantai, punggung menempel dinding, pandangannya sedikit berkunang, namun ia masih mampu meraih tangan Salsabila dan menciumnya. "Kau hebat," katanya. Salsabila menarik telapak Arga ke pipinya, mengusapnya, matanya setengah terpejam karena lelah dan lega. Menjelang subuh rumah menjadi ramai. Orang kampung berdiri di serambi, bergantian melihat dari pintu. Ada yang berbisik ini kiriman, ada yang menyebut nama Niken dengan nada kesal, ada pula yang menyuruh Arga ke aparat. "Biar jelas," kata seorang. Arga menggeleng. "Tidak sekarang." Ia menutup mulut, menahan nyeri, dan fokus pada istri serta bayi.
Salsabila sedih karena salah paham di tepi sungai, matanya sering jatuh ke lantai. Arga mendekat dan menyentuh pipinya perlahan. "Percaya aku," katanya. Salsabila mengangguk pelan, lalu mencium punggung tangan Arga dengan gemetar yang belum pergi. Di sudut kamar Pak Bima duduk lelah, menatap cucu dengan mata yang basah. Arga mengatur napas, menghitung langkah berikut tanpa suara. Ia menahan perih di perut, menenangkan Salsabila, mengatur kain untuk Genta, dan mencari cara agar rumah kembali tenang. Udara subuh mulai terang, tetapi jendela masih menyisakan bayang samar yang belum mau benar-benar pergi. Arga memalingkan wajah, memilih diam, dan menyimpan semua yang menekan di dada untuk sementara waktu. Setelah Haji Nurrohman dan Hajah Aisyah dimakamkan, rumah menjadi rapi tetapi kosong, seperti ada ruang yang menunggu tanpa suara. Genta tumbuh dari anak yang suka memeluk selimut menjadi remaja yang duduk lama di tangga, lalu dewasa dengan rahang keras. Ia sering menatap pintu atas yang tertutup, lalu menoleh ke Arga dan Salsabila di teras. "Ayah, Ibu, aku butuh yang jujur," katanya suatu malam. Salsabila menggenggam jemari Arga, lalu menggeser duduk mendekati Genta. Arga menarik napas panjang. Hangat lengan Salsabila di sampingnya menahan gemetar tipis yang muncul setiap kali ia mengingat jendela di malam kelahiran. Ia mengangguk pelan, tanda siap membuka yang selama ini disimpan. Arga mengajak Genta ke ruang belakang. Suaranya tenang, namun sorot matanya mengeras ketika menyebut tepi sungai Luk Ulo. Ia menceritakan pertemuannya dengan Niken, cara perempuan itu berdiri terlalu dekat, ujung jari yang sengaja menyentuh lengan, dan kalimat pendek yang menekan leher. "Ia bilang mengandung anakku," ucap Arga. "Aku menolak." Dia menyiratkan ancaman. Genta mengepal. "Kenapa ayah tidak lapor?" Arga menggeleng. "Waktu itu ibumu hamil. Ibumu salah paham. Ibu sakit." Arga kemudian menceritakan perut Bu Nurma yang muncul luka kecil menghitam tanpa darah, pengobatan yang tidak mempan, juga malam ketika jendela bergetar seperti ditatap. "Aku melukai perutku sendiri," katanya lirih. Salsabila memegang lengan Arga, pipinya menempel sekilas di bahu, lalu bergeser lagi. "Kita selamatkan Genta dulu," kata Arga menutup. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Genta datang membawa ransel kecil. "Aku ke Kebumen," ucapnya datar. "Aku harus lihat sendiri." Arga menahan. "Tidak perlu." Genta menggeleng. "Aku pakai nama lain. Aku sewa kamar murah. Aku akan kerja dekat rumah mereka." Salsabila memandang lama, lalu menulis di kertas, "Hati-hati." Genta mendekat, memeluk ibunya, dagu Salsabila menyentuh pundak Genta, napas mereka bertemu. "Aku akan pulang," kata Genta. Arga menatap anaknya, melihat bayang masa sendiri di mata Genta. "Jangan sendiri," ujar Arga. "Aku akan memantau dari jauh," jawab Genta. Malam itu Salsabila duduk berdua dengan Arga. "Dia keras kepala," kata Arga setengah pasrah. Salsabila mengangguk, menautkan jemari di atas lutut Arga, lalu mencondongkan kepala ke bahu suaminya untuk mengusir rasa dingin yang tiba-tiba datang. Perjalanan Genta berakhir di kota yang pernah merekam hinaan pada ayahnya. Ia menulis nama samaran di buku tamu rumah sewa, lalu melamar kerja di bengkel kecil milik Galih Permana. Pemuda itu ramah, cepat tertawa, dan tidak tahu apapun. "Namamu siapa?" tanya Galih. "Agus," jawab Genta pendek. "Bisa bongkar karburator." "Coba saja." Hari pertama Genta bekerja hati-hati, jari bergerak cekatan, baju kotor oli namun rapi di kancing. Galih menepuk bahunya. "Kau cepat tanggap." Genta mengangguk. "Terima kasih." Saat makan siang, Galih duduk terlalu dekat tanpa curiga, dengus napasnya hangat di sisi pipi Genta. "Kau dari mana?" "Dari luar kota." "Sendiri?" "Iya." Genta menahan tatap agar tidak hancur oleh rencana yang ia simpan sendiri. Ia mengukur jarak, menyimpan marah yang dingin tetapi tidak terburu. Di Martapura, Salsabila gelisah. Ia tidur miring memeluk ponsel, menunggu kabar. Arga duduk di sisi ranjang, meraba bekas luka di perut yang kadang nyeri saat hujan. Dia kuat,
kata Arga, separuh untuk menenangkan dirinya. Salsabila menatap jendela yang lama tertutup, lalu menggenggam tangan Arga dan mendorongnya ke dada, seperti butuh jaminan yang nyata. Kirim kabar singkat, tulisnya. Arga patuh. Pesan terkirim, balasan datang saat malam menjelang. Aku aman, tulis Genta. Bengkel baik. Bos ramah. Salsabila mencium punggung tangan Arga, tipis dan cepat, lalu tidur lagi, napasnya masih tersendat seperti takut terlambat membaca kabar. Di Kebumen, Genta mulai akrab dengan Galih. Mereka tertawa saat oli tumpah, berbagi rokok, menutup bengkel sebelum maghrib. Polisi beberapa kali melintas, menanyakan surat izin. Genta memasang wajah tenang. Kau baru ya? Tanya seorang petugas. Iya pak, jawab Genta sopan. Galih menyela. Anak ini cekatan, pak. Petugas mengangguk dan pergi. Bila malam Genta berjalan pulang, langkah lain sering menyusul. Ia berhenti, langkah itu berhenti. Ia melangkah lagi, langkah itu ikut. Siapa? Panggilnya. Sunyi. Di ujung lorong, kaca jendela rumah kosong memantulkan bayang kurus yang tidak ia kenal, seakan menunggu saat yang pas untuk mendekat. Genta menarik napas, menstabilkan dada yang mulai berguncang, lalu berjalan lagi tanpa menoleh. Di punggung lehernya ada rasa dingin yang tidak mau pergi, dan di kepalanya suara ayah berulang kali meminta agar ia tidak sendirian. Ia menutup pintu kamar sewa rapat-rapat, punggungnya menyandar, dan jari jemarinya menekan ponsel, menulis kabar yang pendek agar ibunya tetap bisa tidur. Namun matanya tidak ikut tertutup, karena malam di kota itu terasa panjang seperti menahan sesuatu yang belum mau jatuh. Punggung Genta masih menahan dingin dari malam sebelumnya ketika siang datang dengan panas yang menekan. Di bengkel, Galih sibuk membongkar mesin, baju kerjanya lembab oleh keringat. Genta menyiapkan 2 gelas teh manis. Tangannya bergetar kecil saat menuam, jari menyentuh bibir gelas lebih lama dari perlu. Haus banget, kata Galih sambil tertawa pendek. Ayo sini. Genta menyerahkan gelas, lalu meneguk miliknya pelan. Galih minum cepat, 2 kali teguk, lalu menarik napas pendek. Kok aneh? Gumamnya. Genta berpura-pura mengecek sumbu kipas. Kenapa? Galih memegang leher. Pusing. Langkahnya oleng. Suara kunci pas jatuh. Tubuhnya ambruk di lantai, napas tersendat, mata memerah. Genta mematung, wajahnya pucat, telapak tangannya dingin, namun ia menahan panik dengan gigi rapat. Tetangga berdatangan setelah mendengar ribut. Seorang ibu berteriak memanggil bantuan. Panggil polisi, katanya. Genta menunduk, menahan ekspresi. Polisi tiba, garis wajah tegas, pertanyaan mengalir. Siapa yang terakhir bersama korban? Genta mengangkat tangan. Saya. Kami minum teh. Tehnya mana? 1 jatuh, 1 di meja. Petugas memeriksa, mencatat, memotret, menanyakan jam, menanyakan percakapan. Genta menjawab tenang dan tidak terburu. Tidak ada cekcok, ujarnya. Kami kerja biasa. Di halaman, Niken datang dengan langkah tergesa. Ia menjerit melihat anaknya terbujur. Galih, suaranya pecah. Ia menatap Genta. Kau siapa? Karyawan, jawab Genta singkat. Niken merangsek mendekat, namun polisi menahan. Ibu tenang, kata petugas. Suara orang sekitar menipis, hanya kipas yang berputar dan bau besi yang tajam menempel di hidung. Malamnya Genta datang ke rumah pejagoan. Pagar terbuka separuh. Lampu teras remang. Di ruang tamu Niken duduk dengan mata bengkak, 2 tetangga berjaga di pintu samping. Genta berdiri di tengah ruangan. Namaku Genta Alfariski, katanya pelan. Anak Arga Prasetyo dan Salsabila. Niken menegang. Apa maumu? Aku datang untuk mengatakan yang pernah kau lakukan pada keluargaku, ucap Genta. Ia menyebut tepi sungai Luk Ulo, menyebut kalimat ancaman, menyebut malam saat ibunya berjuang melahirkan sambil menahan takut di jendela. Ayahku berdiri dengan luka di perut. Ibumu menangis. Aku lahir dalam ribut yang tidak wajar. Niken menggeleng.
Kau menuduh tanpa bukti. Aku membawa nama mereka, kata Genta. Dan aku datang dengan ingatan yang tidak mau padam. Niken berdiri. Kau yang membuat anakku begini, tuduhnya. Genta menatap dingin. Balasan ini milikmu, ucapnya tanpa menaikkan suara. Dua tetangga saling pandang. Dari pagar terdengar bisik warga. Seorang bapak berkata, cukup, jangan ribut. Lampu ruang tamu berkedip 2 kali, lalu stabil sebentar, lalu berkedip lagi. Niken memegang tepi meja agar tidak jatuh. Keluar, katanya serak. Keluar dari rumahku. Genta tidak bergerak sejenak, merasakan dengus pendek di tengkuk seperti tatap yang lama. Ia melangkah mundur, melewati karpet ruang tamu, menahan napas ketika lampu kembali bergetar cahayanya. Di ambang pintu ia berhenti, menoleh sekali, lalu menutup pagar tanpa suara. Keesokan hari keluarga Niken kacau. Orang keluar masuk membawa dokumen dan air minum. Polisi kembali memeriksa, menanyakan saksi, namun belum ada yang ditetapkan. Niken duduk memeluk foto, rambutnya acak, tatapannya kosong. Genta mengemas barang di kamar sewa. Aku pulang, tulisnya pada ibunya. Salsabila membalas singkat, hati-hati. Arga menyusul pesan, cepat. Genta mengunci koper kecil, menatap kaca yang memantulkan wajahnya sendiri. Dada naik turun, namun tidak ada lega. Ia berjalan melewati bengkel yang masih ditutup, melewati jalan yang kemarin ramai, dan melewati pagar rumah pejagoan tanpa menoleh. Udara terasa berat menempel di kulit, seperti dinding yang tidak mau memberi ruang. Genta terus berjalan, menahan semua yang bergolak agar tidak pecah, dan membiarkan langkahnya menyatu dengan bising siang yang tidak memberi jawaban. Degup yang tertahan sejak siang itu masih menempel ketika Genta muncul di halaman rumah Martapura. Salsabila memeluknya lama, pipi di dada, tangan gemetar menahan lega. Arga berdiri 1 langkah di belakang, menatap mata anaknya yang dingin. Sudah, kata Arga pelan. Istirahat di sini. Genta mengangguk singkat lalu duduk di teras tanpa bicara. Beberapa tetangga berhenti di pagar, bertanya hati-hati, menilai dengan pandang yang sulit ditebak. Dari mana? Tanya seorang bapak. Dari luar kota, jawab Arga. Genta tetap menatap halaman, rahang terkunci. Salsabila mengusap lengan anaknya, berusaha menurunkan getar di tangannya sendiri. Malamnya rumah kembali berat. Suara langkah di lantai atas datang pelan, memutari ruangan, lalu berhenti pada titik yang sama seperti dulu. Salsabila memegang lengan Arga. Kau dengar, bisiknya. Arga mengangguk, menahan diri agar tidak menatap ke atas. Genta berdiri di depan kaca, kedua telapak menempel, napasnya rata. Hentikan, kata Arga tegas namun rendah. Kita sudah cukup. Genta menoleh sebentar. Aku tidak merasa apa-apa, ucapnya datar. Salsabila mendekat, memeluk dari belakang, dagu di pundak Genta, dada menempel tipis pada punggungnya. Kamu pulang, tulisnya di ponsel, lalu menunjukkan layar pada Genta. Anak itu mengangguk tanpa senyum. Pagi berikutnya kabar dari Kebumen masih panas. Pesan masuk beruntun, menanyakan keadaan, menebak-nebak, namun tidak ada jawaban yang memuaskan. Sore hari mereka duduk di meja kecil. Arga membuka suara lebih dulu. Kita bicara pada aparat, katanya. Sebelum ada yang datang. Salsabila menatap Genta. Kamu setuju? Tanyanya. Genta menggeser kursi dan melihat bekas luka di perut Arga yang tampak ketika baju terangkat sedikit. Ia menyentuhnya ringan. Aku kosong, katanya lirih. Tidak senang, tidak sedih. Arga menahan napas. Berhenti, pintanya singkat. Salsabila meraih tangan Genta dan menaruhnya di pipinya. Lihat aku, tulisnya. Genta menatap, namun sorotnya tetap dingin seperti tidak menemukan tempat untuk berhenti. Malam turun lebih cepat. Langkah di atas kembali, lebih jelas dari kemarin. Pintu kamar seperti menarik napas panjang, jendela bergetar ringan, lalu tenang. Arga berdiri di lorong. Cukup, katanya. Tidak ada lagi yang bisa kau ambil. Genta berdiri di belakangnya, tubuh tegap, mata tidak berkedip. Ayah, biarkan,
ujarnya datar. Aku tidak merasa apa-apa. Salsabila memegang kedua bahu Genta lalu mengarahkan telapak anaknya ke dada Arga. Rasakan, katanya. Dada Arga berdenyut keras di bawah telapak itu. Untuk pertama kali mata Genta bergerak, ada jeda yang membuat rahangnya melembut. Salsabila menarik napas panjang, pipinya menempel sebentar di lengan Arga. Langkah di atas berhenti. Hening turun, bukan damai, hanya berat. Keesokan hari mereka sepakat pergi sementara ke rumah sanak di pinggiran Martapura. Arga memasukkan pakaian ke tas, Salsabila menyiapkan selimut dan botol minum. Kita berangkat sekarang, kata Arga. Genta mengangguk. Saat mereka melangkah keluar, halaman terasa dingin. Pintu sudah terkunci, namun dari lantai atas terdengar sekali pijakan yang cepat hilang. Mereka berjalan menuju gerbang. Salsabila menggandeng Genta, jemarinya mengait. Di ambang gerbang Genta berhenti, menatap gelap di sudut halaman. Ada apa? Tanya Arga. Genta menarik napas pendek. Tidak apa, ujarnya, suaranya datar namun serak. Ia melangkah lagi. Arga menoleh sebentar ke jendela atas yang tertutup rapat, lalu menggenggam tangan istri dan anaknya lebih kuat. Mobil kecil bergerak pelan meninggalkan rumah. Teras kosong, kursi tetap di tempatnya, jendela rapat. Di bangku belakang Genta memejam, telapak tangannya masih menyimpan hangat dada ayahnya. Salsabila menggenggam tangan Arga, menahan sisa gemetar. Kita bersama, katanya pelan. Arga tidak menjawab. Ia menatap jalan yang sepi, menarik napas sekali yang dalam, lalu membiarkan roda melaju tanpa menoleh. Di balik kaca yang mengecil, rumah itu tinggal bentuk, dan di dalam dada mereka sesuatu akhirnya pecah tanpa suara, membuat mereka diam sampai tidak ada kata yang perlu diucapkan lagi. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai usai. Dukungan, perhatian, dan waktu Anda adalah nafas yang membuat cerita bernyawa. Semoga yang baik menjadi pelajaran, yang kelam menjadi peringatan, dan yang menggetarkan dada menjadi bekal untuk melangkah lebih hati-hati. Sampai bertemu di karya berikutnya, tetap jaga diri, jaga hati, dan jaga sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.